Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan berbagi dengan Bapak Ibu atau membahas tentang beberapa kendala untuk tahapan perpal ya, tahapan perpal pada komunitas di Sindara ya Bapak Ibu. Nah, eh, ini saya sudah masuk ke Sindara Bapak Ibu ya. Ini ke Sindara. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sudah mendaftarkan komunitasnya di Sindara, ya, komunitasnya di Sindara, dengan cara yang akan saya jelaskan seperti ini, lalu Bapak Ibu itu tidak bisa menyetujui ataupun tidak bisa memantau anggota yang masuk gitu ya, menolak dan seterusnya, itu kendalanya kenapa gitu. Jadi mungkin seperti ini Bu, Pak. Saya ulangi prosesnya dari awal ya, Bapak Ibu. Saya keluar dulu. Nah, ini saya sudah berada pada portal awal. Nah, langkah yang harus Bapak Ibu pertama lakukan adalah ya eh, seperti ini. Pertama Bapak Ibu masuk sini. Nah, ini masuk lalu login dengan akun belajar. Pilih misalnya seperti ini. Ya, saya pilih, kita lanjutkan. Nah, ini kita sudah masuk ya, sudah masuk di profil ketua komunitas ya. Selanjutnya, untuk mencari komunitas Bapak Ibu yang sudah didaftarkan, seperti apa caranya? Nah, ini klik komunitas. Nah, klik komunitas. Sini ada di bagian bawah. Nah, ini. Kalau Bapak Ibu mendaftarkannya, itu berdasarkan dari data yang sudah ada di aplikasi Sindara, itu bisa caranya seperti ini. Ini klik masuk ke sini Bapak Ibu. Nah, ini ada link dari PBGTK kan, yang SID ini. Tinggal masuk aja ke data komunitas kerja, ya ke sini. Masuk ke sini Bapak Ibu. Nah, cari misalnya eh, yang kabupaten kota Bapak Ibu. Nah, oke, ke Tasik. Nah, misalnya di sini MGMP Matematika ya. MGMP Matematika. MGMP Matematika di bawah. Nah, ini copy ya Bapak Ibu. Kita copy, kita salin, lalu kita masuk lagi ke sini. Karena ini sudah ada di portal Bapak Ibu ya, sudah di portal eh, salah satu profil, maka sudah tampil seperti ini. Tapi untuk mencarinya, Bapak Ibu masuk ke sini, yang tadi, lalu lihat komunitas, lalu pastekan di sini. Nah, ini kan ketika berada di halaman ini muncul semua komunitas ya, secara nasional gitu. Nah, Bapak Ibu sudah ditempel di sini, tinggal klik cari. Maka langsung menuju komunitas kita, Bapak Ibu. Nah, ini penulisannya di sini harus benar-benar sama persis dengan ini. Dengan nama komunitas yang sudah ada di data ini. Kalau beda cara penulisannya, tanda bacanya terlewat, itu akan beda, tidak akan ditemukan ya datanya. Contoh saya ubah, misalnya ini jadi huruf kecil ya. Nah, ini Panon Jaya misalnya di huruf kecil, kita cari tuh ya. Oke, karena ini sudah di portal, tetap ketemu ya ternyata. Kalau seperti ini ketemu nggak? Oh, ya. Kalau seperti ini tidak bisa ketemu. Kalau misalnya hurufnya seperti ini, ketemu nggak? Ternyata nggak ketemu. Kalau misalnya ini ada strip kan, strip Manon Jaya.
ini baru ya, ketemu nggak? Nah, ketemu, masih ketemu. Jadi penulisannya eh, harus mirip dengan yang tertulis di data. Nah, setelah itu Bapak Ibu, setelah ketemu komunitasnya, Bapak Ibu masuk ke sini, kita cek ya, lihat detail. Nah, lihat detail di sini, apakah nama kita, ya, nama kita sebagai ketua itu sudah masuk atau belum? Ya, kalau belum, berarti Bapak Ibu meskipun sudah mendaftarkan komunitasnya, ya, karena Bapak Ibu sebagai ketua, itu tidak akan muncul di sini, yang mengakibatkan Bapak Ibu tidak bisa mengecek anggotanya, gitu. Jadi tetap Bapak Ibu harus gabung dulu. Nah, di sini kan, ini akun ketua tetap ada di sini. Artinya dia sudah gabung dengan komunitas ini. Itu. Jadi langkah yang pertama Bapak Ibu, saya ulangi, ketika berada di portal ini, ya saya pastikan di sini, lihat detail, pastikan nama Bapak Ibu sebagai ketua sudah ada di sini. Tampil. Kalau belum ada, berarti Bapak Ibu tidak bisa ngapa-ngapain. Akibatnya, kalau Bapak Ibu misalnya tidak tercantum di sini, di sini, ketika Bapak Ibu klik ini komunitas saya, di sini akan nol, ya. Total komunitas nol, ini nol, nol semua ini, ya. Nol semua di sini tidak ada. Artinya Bapak Ibu kalau kalau nol di sini itu artinya belum bergabung, ya. Meskipun sudah mendaftarkan komunitasnya karena sebagai ketua, ya. Itu. Jadi untuk gabungnya bagaimana Bapak Ibu? Ya caranya seperti yang dijelaskan kemarin ketika misalkan klik komunitas saya di sini, ya, klik komunitas saya. Kalau yang belum bergabung di sini akan muncul tombol untuk masuk komunitas di sini, ya. Nah, di sini tinggal klik aja, ya, masuk komunitas. Karena sebagai ketua maka harus melampirkan SK ketika mengklaim sebagai ketua, ya, SK MGMP atau KKG-nya. Itu Bapak Ibu permasalahannya, ya. Karena kebanyakan permasalahannya di sana. Oh, saya sudah daftar komunitasnya, ternyata saya tidak bisa menyetujui anggota yang masuk. Ini kendalanya apa? Kendalanya seperti itu Bapak Ibu. Meskipun Bapak Ibu sebagai ketua sudah mendaftarkan komunitasnya di Sindara, tapi Bapak Ibu sebagai ketua tidak secara otomatis juga masuk anggota di sana karena Bapak Ibu harus gabung dulu sebagai anggota komunitasnya, ya, dengan fungsi atau jabatannya ketua. Nah, itu Bapak Ibu ya masalahnya. Terus selanjutnya, Bapak Ibu, kalau misalnya ini sudah muncul di sini, artinya Bapak Ibu sudah gabung dengan komunitas itu dengan jabatan ketuanya. Di sini ada ketua aktif statusnya, ya. Bapak Ibu masuk ke sini lihat detail. Nah, Bapak Ibu bisa juga edit komunitas di sini, Bapak Ibu. Coba saya edit komunitas di sini. Apakah bisa diubah namanya? Misalnya tidak sesuai dengan SK. Nah, untuk nama ternyata masih belum bisa diubah, ya. Nah, kalau masukkan visi misi masuk sih. Masukkan visi misi silakan masukkan di sini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, jangan lupa coba saya batalkan dulu ya. Nah, di sini kalau di sini keterangannya nah di sini tidak aktif, misalkannya tidak aktif komunitasnya, Bapak Ibu bisa mengeditnya di komunitas di sini menjadi aktif, ya. Di sini statusnya aktif, ya, statusnya aktif. Nah, ini tinggal ubah aja ke sini. Nah, ini tentang jumlah, ini saya kemarin mengisi sembarangan saja karena saya pikir akan rekod secara otomatis dan ternyata benar terrekod secara otomatis apabila ada anggota yang masuk, ya. Nah, jadi Bapak Ibu di sini edit komunitas. Lalu kalau sudah diedit tinggal simpan perubahan, ya. Nah, sekali lagi di sini Bapak Ibu, ya. Edit komunitas. Batalkan ya. Edit. Nah, sekarang Bapak Ibu, masalah selanjutnya ketika ada anggota masuk, maka Bapak Ibu tinggal menyetujuinya.
tinggal klik aja centang kalau benar-benar guru tersebut ada di wilayah Bapak Ibu, ya. Kalau tidak ada di wilayah Bapak Ibu, jangan asal centang karena akan merugikan guru tersebut, ya. Misalnya di sini ada kasus nih. Nah, ini akunnya guru SMK ngajarnya di SD Citalahap, NPSN-nya sekian sekian sekian, ya, di Provinsi Jawa Barat. Nah, kita ragu karena kita tidak tahu semua guru kan, karena di sini akunnya akun guru SMK. Seharusnya kan kalau dia ngajar di SMP, gurunya harus SMP di sini. Domainnya guru.smp.belajar.id. Di sini pun sekolahnya harus nama SMP, bukan SD. Kalau SD harus gabungnya ke KKG. Ya, konfirmasi dulu, karena kalau kita setujui, nanti eh, apa si guru tersebut tidak bisa bergabung dengan komunitasnya yang benar gitu ya, yang benar, karena harus sesuai dengan jenjang ya. Konfirmasi kalau misalnya guru tersebut memang ada dan benar, nih datanya tolong di apa diperbaiki, apakah punya akun belajar yang baru dan seterusnya gitu ya, sehingga nanti domain akunnya ini benar-benar sesuai dengan jenjang gitu. Kita konfirmasi, oh kalau misalnya benar ya tinggal checklist saja ataupun ditangguhkan juga sama seperti apa. Tidak apa-apa, Bapak Ibu. Nah, seperti ini ada dua kasus ya. Nah, ada dua kasus, ini guru SMK juga. Nah, ini perlu ditinjau ulang terlebih dahulu. Nah, selanjutnya, Bapak Ibu, ini kan statusnya aktif. Artinya aktif ini dia, nah ini yang ini aktif, ini aktif, ini aktif, ini aktif. Artinya dia itu masuk ke komunitas secara mandiri ya, secara mandiri. Kalau langsung aktif seperti ini ketika kita checklist. Kalau checklist misalnya ini ketika dia masuk secara mandiri maka statusnya langsung aktif, ya. Nanti ada setujui di sana ya. Ada persetujuan langsung aktif. Tetapi kalau misalnya guru tersebut diundang oleh kita sebagai ketua komunitas, misalnya nah ini diundang ya, klik yang nama yang muncul lalu diundang oleh kita ya. Itu nanti oh akan ada pemberitahuan lagi dengan keterangan menunggu konfirmasi ya, menunggu konfirmasi. Kalau menunggu konfirmasi tersebut artinya dia masuk ke apa ke Sindara ini, ke komunitas kita yang ada di Sindara, berarti berdasarkan undangan ketua. Agar statusnya aktif sempurna, maka YBS yang kita undang harus membuka email belajar ID-nya di sini ya, email belajar ID-nya di sini. Eh, nah, di sini pasti ada pemberitahuan tentang undangan komunitas. Tinggal konfirmasi saja, ikuti langkah yang muncul di sana, maka dia nanti berubah statusnya menjadi aktif seperti ini, bukan lagi menunggu konfirmasi. Nah, itu Bapak Ibu beberapa hal permasalahan yang sampai detik ini masih terkendala seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu, contoh ada yang salah lagi ini. Nah, ini ada nama ini, akunnya benar SMP, tapi sekolahnya SMPN 2 Mangunreja. Seharusnya Mangunreja itu, ya, Mangunreja itu masuknya ke wilayah Singaparna. Kalau kita setujui nanti mapping sebagai sasaran peserta pelatihan akan masuk ke kelas kita. Kasihan dari Mangunreja ke wilayah Manonjaya kan jauh. Ya, seharusnya ini di wilayah yang paling dekat. Nah, maka ini belum diceklis oleh ketua ya. Maka ini langkah yang benar. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kalau ada perbaikan SK di sini tinggal upload lagi aja di sini. Kalau ada perubahan SK, upload aja lagi di sini ya. Ada perbaikan dan seterusnya. Nah, begitu Bapak Ibu terkait dengan apa
permasalahan-permasalahan yang sering muncul sekarang ketika tahapan perpal di Sindara ya, tahapan perpal Sindara, komunitas di Sindara. Selanjutnya Bapak Ibu, ah, ini di komunitas saya, pokoknya Bapak Ibu bergeraknya di sini aja kalau sudah daftar. Nah, Bapak Ibu masuk ke ajuan klaim komunitas, kita periksa. Nah, di sini ya, ajuan klaim komunitas ini muncul kalau Bapak Ibu sudah mengklaim di sini ya, ajukan klaim komunitas. Nah, ini sudah muncul di sini Bapak Ibu. Kalau belum mengklaim sebagai anggota komunitas ataupun ketua, maka ini tidak akan muncul ya, tidak akan muncul. Itu Bapak Ibu. Tapi kalau sebagai anggota ya, sebagai anggota di sini ajuan klaim komunitasnya itu nggak muncul. Kenapa? Karena dia eh, bukan posisinya sebagai ketua. Nah, contoh ini saya buka aja yang anggota ya. Ini yang anggota. Ini yang anggota saya buka di ajuan klaim komunitasnya muncul seperti apa. Nah, ini yang anggota ajuan klaim komunitasnya. Tuh, di sini kan nol. Ya, Bapak Ibu. Nah, di sini nol dikarenakan tadi ya dia bukan fungsinya sebagai ketua. Terus ini di anggota juga di dashboardnya seperti ini. Oh ya, ini fungsinya sebagai anggota, statusnya aktif. Nah, ini tuh. Nah, di anggota kan seperti ini Bapak Ibu, tidak bisa edit ya. Tidak bisa edit apa? Data komunitas ya. Biodata komunitas. Di sini kenapa nomor kontaknya nggak muncul? Karena itu peraturan Bapak Ibu. Jadi peraturan tentang keterbukaan informasi publik ya. Makanya di hide di sini meskipun Bapak Ibu masukkan apa nomor kontak ketuanya ketika daftar. Nah ini Bapak Ibu. Tuh kan ini muncul rekan-rekan kita yang ada di komunitas, satu komunitas gitu ya. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu. Oh ya, oke. Ini sudah ada 23 yang daftar untuk MGMP Matematika Wilayah Manujaya. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau sudah mendaftarkan komunitas ya, komunitas jangan lupa gabung komunitas atau masuk komunitas dulu ya agar Bapak Ibu bisa mengontrol seluruh anggota komunitas dan aktivitas di eh, portal Bapak Ibu sebagai ketua. Nah, ini Bapak Ibu. Sekali lagi. Jadi, Bapak Ibu mendaftarkan komunitas tidak secara otomatis terdaftar sebagai anggota komunitas. Tapi Bapak Ibu hanya mendaftarkan nama komunitasnya saja. Itu. Agar Bapak Ibu bisa berfungsi sesuai dengan jabatannya, ya maka Bapak Ibu harus gabung komunitas. Caranya seperti yang saya jelaskan tadi. Klik komunitas saya di sini ya. Karena ini sudah gabung maka di sini akan muncul masuk komunitas ya. Tinggal isi data-datanya dan seterusnya maka Bapak Ibu akan tergabung di komunitas. Ternyata belum muncul, tinggal refresh aja Bapak Ibu. Refresh ini berapa kali ya, akan refresh nanti akan berubah. Ini kalau tidak berubah pula, silakan Bapak Ibu keluar dulu, tunggu beberapa saat lalu login lagi. Lihat perubahannya seperti apa. Kalau belum berubah, ulangi lagi ya. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Terima kasih ya. Itu beberapa permasalahan yang sekarang muncul ketika Bapak Ibu melakukan beberapa tahap di aplikasi Sindara tentang perpal komunitas. Terima kasih, semoga bermanfaat. Nantikan video-video selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe ya Bapak Ibu agar saya terus bisa mengembangkan channel ini untuk kepentingan dunia pendidikan di khususnya di Kabupaten Tasikmalaya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.